Sore itu, sinar matahari mulai meredup, memberikan nuansa hangat di dalam rumah Ibu Sari. Suara burung berkicau di luar jendela, menambah keindahan suasana. Rina, menantu Ibu Sari, baru saja tiba di rumah mertua untuk menghabiskan waktu bersama. Ini adalah kunjungan keduanya sejak ia menikah dengan anak Ibu Sari, dan ia merasa sedikit gugup, meskipun Ibu Sari selalu bersikap ramah dan hangat. Rina melangkah masuk ke dalam rumah yang dipenuhi dengan aroma masakan Ibu Sari. Ia melihat Ibu Sari sedang sibuk di dapur, mengaduk panci berisi sup sayuran. "Selamat sore, Bu Sari," sapa Rina dengan senyuman. Ibu Sari menoleh dan tersenyum lebar. "Selamat sore, Rina. Senang sekali kamu datang. Ayo, bantu ibu di dapur." Rina merasa senang bisa membantu. Ia mendekat dan mulai mencuci sayuran yang akan digunakan untuk sup. "Bu, sup ini baunya enak sekali. Apa resepnya?" tanya Rina sambil tersenyum. Ibu Sari tertawa kecil. "Oh, ini resep turun-temurun. Ibu selalu menambah sedikit cinta di dalamnya," jawabnya sambil mengedipkan mata. Rina merasa hangat mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa Ibu Sari adalah sosok yang penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, mereka selesai menyiapkan makan malam. Ibu Sari mengajak Rina untuk makan di teras belakang, di mana mereka bisa menikmati pemandangan taman yang indah. Taman itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga dan tanaman hijau yang subur. Ibu Sari memang dikenal sebagai seorang penggemar berkebun, dan Rina selalu terpesona dengan keindahan taman itu. Mereka duduk di meja kayu yang dikelilingi oleh tanaman berbunga. Ibu Sari menyajikan sup sayuran yang baru saja mereka buat, bersama dengan nasi hangat dan lauk sederhana. "Selamat makan, Rina. Ibu harap kamu suka," kata Ibu Sari dengan penuh harap. Rina mencicipi sup tersebut dan wajahnya langsung bersinar. "Ini enak sekali, Bu. Kamu memang jago masak," puji Rina tulus. Ibu Sari tersenyum bangga, merasa senang bisa menyenangkan hati menantunya. Setelah makan, mereka duduk santai sambil menikmati teh hangat. Ibu Sari memandang Rina dengan penuh perhatian. "Rina, bagaimana kehidupanmu setelah menikah? Apakah semuanya berjalan baik?" tanyanya lembut. Rina mengangguk. "Alhamdulillah, Bu. Semuanya baik-baik saja. Tapi kadang aku merasa sedikit kesepian saat suami sedang bekerja. Dia sering pulang larut malam," ungkap Rina dengan nada sedikit sedih. Ibu Sari menghela napas. "Iya, pekerjaan memang bisa menyita waktu. Tapi kamu harus ingat, Rina, bahwa setiap hubungan butuh pengertian. Cobalah untuk berbicara dengan suamimu tentang perasaanmu. Komunikasi itu penting," nasihat Ibu Sari. Rina mengangguk, merenungkan kata-kata Ibu Sari. "Terima kasih, Bu. Aku akan mencoba berbicara lebih terbuka dengan suami," jawabnya. Setelah beberapa saat berbincang, Ibu Sari mengajak Rina untuk melihat taman. "Ayo, Rina. Ibu ingin menunjukkan beberapa tanaman baru yang Ibu tanam," ajaknya dengan semangat. Mereka berjalan menuju taman, di mana Ibu Sari menunjukkan berbagai jenis bunga dan sayuran yang ia tanam. "Ini adalah mawar yang baru Ibu tanam. Warnanya sangat cantik, bukan?" Ibu Sari menunjuk ke arah bunga mawar merah muda yang sedang mekar. Rina mengagumi keindahan bunga itu. "Iya, Bu. Sangat cantik. Kamu memang memiliki tangan yang berbakat dalam berkebun," puji Rina. Ibu Sari tersenyum bangga. "Terima kasih, Rina. Berkebun adalah salah satu cara ibu mengekspresikan diri. Selain itu, melihat tanaman tumbuh membuat ibu merasa hidup," jelasnya. Mereka melanjutkan berjalan di antara tanaman, berbagi cerita tentang hobi dan minat masing-masing. Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang sahabat yang bisa diajak berbagi. Setelah beberapa waktu, mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang tenang. Ibu Sari menatap Rina dengan penuh kasih. "Rina, Ibu senang kamu bisa datang. Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu selalu diterima di sini. Jangan ragu untuk berbagi apapun dengan Ibu," ungkapnya tulus. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Sari. "Terima kasih, Bu. Aku merasa sangat beruntung memiliki mertua sepertimu. Kamu selalu membuatku merasa nyaman," jawab Rina dengan suara lembut. Ibu Sari meraih tangan Rina dan menggenggamnya. "Kita adalah keluarga,
Rina, keluarga harus saling mendukung dan memahami satu sama lain. Ibu akan selalu ada untukmu, katanya dengan penuh keyakinan. Malam mulai menjelang, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Rina dan Ibu Sari kembali ke dalam rumah, di mana mereka melanjutkan obrolan sambil menikmati camilan ringan. Rina merasa sangat bersyukur atas momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. Saat Rina bersiap untuk pulang, Ibu Sari memeluknya erat. Jangan lupa untuk datang lagi. Ya, Ibu selalu menantikan kedatanganmu, ucap Ibu Sari dengan senyuman hangat. Rina mengangguk, merasa bahagia. Tentu, Bu. Aku akan datang lagi secepatnya, jawabnya. Setelah berpamitan, Rina melangkah keluar dengan hati yang penuh. Ia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Ibu Sari semakin kuat. Pertemuan itu bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi juga awal dari sebuah ikatan yang penuh kasih dan pengertian. Rina merasa beruntung memiliki mertua yang baik hati dan pengertian seperti Ibu Sari. Dengan senyuman di wajahnya, Rina melangkah pulang, membawa kenangan indah dari sore yang tak terlupakan itu. Pagi itu, Rina bangun dengan semangat baru. Setelah kunjungan yang menyenangkan ke rumah Ibu Sari, ia merasa lebih optimis tentang kehidupannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Ibu Sari lagi, kali ini dengan membawa beberapa bahan makanan untuk memasak bersama. Rina ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas kebaikan Ibu Sari dan berharap bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Setelah menyiapkan beberapa bahan masakan, Rina berangkat menuju rumah Ibu Sari. Di sepanjang perjalanan, ia membayangkan berbagai hal yang bisa mereka lakukan bersama. Rina sangat menyukai momen-momen sederhana seperti ini, di mana ia bisa belajar banyak dari Ibu Sari. Sesampainya di rumah Ibu Sari, Rina disambut dengan senyuman hangat. Selamat datang, Rina. Ibu senang sekali kamu datang lagi, ucap Ibu Sari sambil memeluknya. Selamat pagi, Bu. Aku membawa beberapa bahan untuk kita masak bersama. Apa yang ingin kita buat hari ini? Tanya Rina dengan antusias. Ibu Sari mengamati bahan-bahan yang dibawa Rina. Wah, kamu membawa banyak sekali. Bagaimana kalau kita membuat nasi goreng dan sayur tumis? Itu adalah favorit ibu, jawabnya. Rina mengangguk setuju. Bagus. Mari kita mulai, katanya sambil tersenyum. Mereka berdua langsung menuju dapur, di mana Ibu Sari menunjukkan Rina cara menyiapkan bahan-bahan. Sambil memasak, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Ibu Sari menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, saat ia dan suaminya masih baru menikah. Rina tertawa mendengar cerita-cerita itu, merasa terhubung dengan pengalaman hidup Ibu Sari. Jadi, ibu juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam pernikahan? Tanya Rina, penasaran. Ya, tentu saja. Setiap pernikahan pasti ada tantangannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya bersama. Komunikasi adalah kunci, jawab Ibu Sari dengan bijak. Rina merenungkan kata-kata Ibu Sari. Ia merasa beruntung bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Aku akan ingat itu, Bu. Terima kasih atas nasihatnya, ucap Rina tulus. Setelah beberapa saat, mereka selesai memasak dan menyajikan hidangan di meja makan. Rina merasa bangga bisa memasak bersama Ibu Sari. Mereka duduk di meja makan, menikmati nasi goreng dan sayur tumis yang lezat. Sangat enak, Bu. Kamu memang jago masak, puji Rina sambil menyantap makanan. Ibu Sari tersenyum bangga. Terima kasih, Rina. Ibu senang kamu suka. Masakan adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta, katanya. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring bersama. Rina merasa nyaman bekerja sama dengan Ibu Sari. Mereka saling membantu dan tertawa, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Setelah selesai, Ibu Sari mengajak Rina untuk duduk di ruang tamu. Ayo, kita duduk sebentar. Ibu ingin mendengarkan lebih banyak tentang kehidupanmu, ajak Ibu Sari. Rina duduk di sofa, merasa senang bisa berbagi cerita. Bu, aku ingin bercerita tentang pekerjaanku. Kadang aku merasa tertekan dengan deadline yang ketat, ungkap Rina. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Apa yang membuatmu merasa tertekan, Rina? Tanyanya lembut. Kadang aku merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi atasan. Aku ingin memberikan yang terbaik, tapi terkadang aku merasa kelelahan, jawab Rina dengan jujur. Ibu Sari mengangguk memahami.
Itu wajar, Rina. Setiap orang pasti mengalami tekanan di tempat kerja. Yang penting adalah bagaimana kamu mengelolanya. Cobalah untuk memberi dirimu waktu istirahat dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Nasihat Ibu Sari. Rina merasa terinspirasi oleh kata-kata Ibu Sari. Terima kasih, Bu. Aku akan mencoba untuk lebih memperhatikan diriku sendiri. Ucapnya. Mereka melanjutkan obrolan, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian masa depan. Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang sahabat yang bisa diajak berbagi. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mengajak Rina untuk melihat koleksi foto keluarga. Ayo, Rina. Ibu ingin menunjukkan beberapa foto lama. Ajak Ibu Sari sambil berdiri. Mereka berjalan menuju ruang keluarga, di mana Ibu Sari menyimpan album foto. Ibu Sari membuka album dan mulai menunjukkan foto-foto masa lalu. Rina terpesona melihat foto-foto pernikahan Ibu Sari dan suaminya, serta foto-foto anak-anak mereka saat masih kecil. Ini adalah foto saat pernikahan Ibu. Ibu masih muda dan cantik, kan? Ibu Sari tertawa sambil menunjukkan foto itu. Rina mengangguk. Iya, Bu. Kamu terlihat sangat bahagia, jawabnya. Ibu Sari melanjutkan menunjukkan foto-foto lainnya, menceritakan kisah di balik setiap gambar. Rina merasa terhubung dengan sejarah keluarga Ibu Sari. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga kenangan dan tradisi keluarga. Setelah melihat foto-foto, Ibu Sari mengajak Rina untuk berjalan-jalan di taman. Ayo, kita nikmati udara segar. Ibu ingin menunjukkan beberapa tanaman baru yang Ibu tanam. Ajak Ibu Sari. Mereka berjalan di antara tanaman, menikmati keindahan alam. Ibu Sari menjelaskan tentang berbagai jenis tanaman dan cara merawatnya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh pengetahuan Ibu Sari. Bu, aku ingin belajar berkebun juga. Sepertinya menyenangkan bisa menanam tanaman sendiri, ungkap Rina. Ibu Sari tersenyum. Tentu, Rina. Ibu akan mengajarkanmu. Berkebun adalah cara yang baik untuk bersantai dan menikmati waktu sendiri, jawabnya. Mereka melanjutkan berjalan, berbagi cerita dan tawa. Rina merasa sangat beruntung bisa memiliki hubungan yang baik dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa momen-momen sederhana seperti ini adalah yang paling berharga. Saat matahari mulai terbenam, Rina dan Ibu Sari kembali ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbincang-bincang. Rina merasa sangat nyaman berada di samping Ibu Sari, yang selalu memberikan dukungan dan pengertian. Rina, Ibu senang kamu datang hari ini. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan Ibu ingin kamu merasa diterima, ucap Ibu Sari dengan tulus. Rina tersenyum, merasa terharu. Terima kasih, Bu. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki mertua sepertimu. Kamu selalu membuatku merasa nyaman, jawab Rina. Malam itu, Rina pulang dengan hati yang penuh. Ia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Ibu Sari semakin kuat. Momen-momen kebersamaan yang mereka habiskan bersama adalah kenangan yang akan selalu ia ingat. Rina merasa beruntung bisa belajar banyak dari Ibu Sari, yang tidak hanya menjadi mertua, tetapi juga sahabat sejatinya. Dengan senyuman di wajahnya, Rina melangkah pulang, membawa kenangan indah dari hari yang penuh kebersamaan dan kasih sayang. Pagi itu, Rina terbangun dengan perasaan bahagia. Setelah 2 kunjungan yang menyenangkan ke rumah Ibu Sari, ia merasa semakin dekat dengan mertua yang penuh kasih itu. Rina memutuskan untuk mengunjungi Ibu Sari lagi. Kali ini dengan niat untuk menghabiskan waktu berkualitas dan belajar lebih banyak tentang berkebun. Ia ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Ibu Sari sebagai ungkapan terima kasih atas semua kebaikannya. Setelah menyiapkan beberapa pot tanaman kecil dan alat berkebun, Rina berangkat menuju rumah Ibu Sari. Di sepanjang perjalanan, ia membayangkan bagaimana mereka akan menghabiskan waktu bersama di taman. Rina merasa bersemangat dan tidak sabar untuk belajar dari Ibu Sari. Sesampainya di rumah Ibu Sari, Rina disambut dengan senyuman hangat. Selamat datang, Rina. Ibu senang sekali kamu datang lagi, ucap Ibu Sari sambil memeluknya. Selamat pagi, Bu. Aku membawa beberapa pot tanaman untuk kita tanam bersama. Aku ingin belajar berkebun darimu, jawab Rina dengan antusias. Ibu Sari terlihat terkejut dan senang. Oh, Rina,
Itu sangat baik dari kamu. Mari kita mulai. Ajaknya sambil mengajak Rina menuju taman. Mereka berjalan ke taman yang indah, di mana berbagai jenis bunga dan tanaman hijau tumbuh subur. Ibu Sari menunjukkan tempat yang tepat untuk menanam pot-pot yang dibawa Rina. Kita bisa menanamnya di sini, di bawah sinar matahari. Tanaman ini butuh cahaya yang cukup, jelas Ibu Sari. Rina mengamati dengan seksama saat Ibu Sari mulai menjelaskan cara menanam dan merawat tanaman. Pertama, kita harus menggali lubang yang cukup dalam untuk pot ini. Pastikan tanahnya subur dan lembab, kata Ibu Sari sambil menunjukkan cara menggali tanah. Rina mengikuti instruksi Ibu Sari dengan penuh perhatian. Mereka bekerja sama, menggali tanah, menanam pot, dan menyiramnya dengan air. Selama proses itu, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari tanaman hingga kehidupan sehari-hari. Bu, apa tanaman favoritmu? Tanya Rina sambil menggali tanah. Ibu Sari tersenyum. Ibu sangat menyukai mawar. Mereka cantik dan memiliki aroma yang harum. Tapi ibu juga suka tanaman sayur, karena bisa dipanen dan dimakan. Jawabnya. Rina mengangguk. Aku juga ingin menanam sayuran. Sepertinya menyenangkan bisa memetik hasil dari kebun sendiri, ungkap Rina. Setelah beberapa saat, mereka selesai menanam pot-pot tanaman. Rina merasa bangga bisa belajar berkebun dari Ibu Sari. Terima kasih, Bu. Aku merasa sangat senang bisa melakukan ini bersamamu, ucap Rina tulus. Ibu Sari tersenyum. Ibu juga senang. Rina, berkebun adalah cara yang baik untuk bersantai dan menikmati waktu. Ibu berharap kamu bisa terus belajar dan merawat tanaman ini, katanya. Setelah selesai berkebun, mereka duduk di bangku taman, menikmati udara segar. Ibu Sari memandang Rina dengan penuh kasih. Rina, ibu ingin kamu tahu bahwa kamu selalu diterima di sini. Jangan ragu untuk berbagi apapun dengan ibu, ungkapnya. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Sari. Terima kasih, Bu. Aku merasa sangat beruntung memiliki mertua sepertimu. Kamu selalu membuatku merasa nyaman, jawab Rina dengan suara lembut. Mereka melanjutkan obrolan, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian masa depan. Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang sahabat yang bisa diajak berbagi. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mengajak Rina untuk masuk ke dalam rumah. Ayo, kita buat teh hangat dan camilan. Ibu ingin mendengarkan lebih banyak tentang pekerjaanmu, ajak Ibu Sari. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbincang-bincang. Rina mulai bercerita tentang pekerjaannya dan tantangan yang dihadapinya. Kadang aku merasa tertekan dengan deadline yang ketat. Aku ingin memberikan yang terbaik, tapi terkadang aku merasa kelelahan, ungkap Rina. Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Itu wajar, Rina. Setiap orang pasti mengalami tekanan di tempat kerja. Yang penting adalah bagaimana kamu mengelolanya. Cobalah untuk memberi dirimu waktu istirahat dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Nasihat Ibu Sari. Rina merasa terinspirasi oleh kata-kata Ibu Sari. Terima kasih, Bu. Aku akan mencoba untuk lebih memperhatikan diriku sendiri, ucapnya. Mereka melanjutkan obrolan, membahas berbagai topik mulai dari hobi hingga impian masa depan. Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang sahabat yang bisa diajak berbagi. Setelah beberapa saat, Ibu Sari mengajak Rina untuk melihat koleksi foto keluarga. Ayo, Rina. Ibu ingin menunjukkan beberapa foto lama. Ajak Ibu Sari sambil berdiri. Mereka berjalan menuju ruang keluarga, di mana Ibu Sari menyimpan album foto. Ibu Sari membuka album dan mulai menunjukkan foto-foto masa lalu. Rina terpesona melihat foto-foto pernikahan Ibu Sari dan suaminya, serta foto-foto anak-anak mereka saat masih kecil. Ini adalah foto saat pernikahan ibu. Ibu masih muda dan cantik, kan? Ibu Sari tertawa sambil menunjukkan foto itu. Rina mengangguk. Iya, Bu. Kamu terlihat sangat bahagia, jawabnya. Ibu Sari melanjutkan menunjukkan foto-foto lainnya, menceritakan kisah di balik setiap gambar. Rina merasa terhubung dengan sejarah keluarga Ibu Sari. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga kenangan dan tradisi keluarga. Setelah melihat foto-foto,
Ibu Sari mengajak Rina untuk berjalan-jalan di taman. Ayo, kita nikmati udara segar. Ibu ingin menunjukkan beberapa tanaman baru yang ibu tanam. Ajak Ibu Sari. Mereka berjalan di antara tanaman, menikmati keindahan alam. Ibu Sari menjelaskan tentang berbagai jenis tanaman dan cara merawatnya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh pengetahuan Ibu Sari. Bu, aku ingin belajar berkebun juga. Sepertinya menyenangkan bisa menanam tanaman sendiri, ungkap Rina. Ibu Sari tersenyum. Tentu, Rina. Ibu akan mengajarkanmu. Berkebun adalah cara yang baik untuk bersantai dan menikmati waktu sendiri, jawabnya. Mereka melanjutkan berjalan, berbagi cerita dan tawa. Rina merasa sangat beruntung bisa memiliki hubungan yang baik dengan Ibu Sari. Ia menyadari bahwa momen-momen sederhana seperti ini adalah yang paling berharga. Saat matahari mulai terbenam, Rina dan Ibu Sari kembali ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbincang-bincang. Rina merasa sangat nyaman berada di samping Ibu Sari, yang selalu memberikan dukungan dan pengertian. Rina, Ibu senang kamu datang hari ini. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan Ibu ingin kamu merasa diterima, ucap Ibu Sari dengan tulus. Rina tersenyum, merasa terharu. Terima kasih, Bu. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki mertua sepertimu. Kamu selalu membuatku merasa nyaman, jawab Rina. Malam itu, Rina pulang dengan hati yang penuh. Ia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Ibu Sari semakin kuat. Momen-momen kebersamaan yang mereka habiskan bersama adalah kenangan yang akan selalu ia ingat. Rina merasa beruntung bisa belajar banyak dari Ibu Sari, yang tidak hanya menjadi mertua, tetapi juga sahabat sejatinya. Dengan senyuman di wajahnya, Rina melangkah pulang, membawa kenangan indah dari hari yang penuh kebersamaan dan kasih sayang. Ia bertekad untuk terus menjaga hubungan baik ini dan berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ibu Sari di masa depan. Rina tahu bahwa cinta dan pengertian yang terjalin antara mereka akan selalu menjadi fondasi yang kuat dalam keluarga.